Pernah terpikir nggak bagaimana sepiring makanan bisa menginspirasi kita untuk berpikir kreatif? Ternyata ada banyak hubungan loh antara kuliner dan kreativitas. Seru kan? Nah, ayo kita mulai. Mari kita mulai dari bahan dasar. Setiap bahan makanan, dari sayuran hingga rempah, memiliki karakter unik. Hal ini mirip seperti saat kita mengenali karakter dari cat air, cat minyak, cat akrilik, dan seterusnya. Mengenali bahan dasar bisa menjadi langkah pertama kita untuk melatih kreativitas. Rempah-rempah misalnya adalah simbol keragaman. Dari pala, cengkeh, lada hingga kayu manis, setiap rempah menawarkan rasa dan aroma yang memperkaya imajinasi kita. Begitupun dengan teknik memasak, dari menggoreng, merebus, hingga fermentasi. Setiap metode mengajarkan kita tentang proses perubahan dan adaptasi. Kesemuanya itu bisa menjadi konsep-konsep dasar dalam berpikir kreatif. Bagaimana dengan cita rasa khas kedaerahan dan budaya? Tentu saja juga penting bagi kita untuk mencicipi dan mengenalnya. Misalnya andaliman dari Batak atau kimchi dari Korea, mengajarkan kita tentang identitas dan keunikan. Mengapresiasi icip-icip ini juga memperluas pemahaman kita tentang budaya dan keberagaman. Salah satu jurinya saya juga baru tahu, Master of Kimchi. Master of Kimchi. Umur ibu itu udah kira-kira 65-75 tahun. Lalu saya bilang, di Korea ini semua wanita kan bisa bikin kimchi. Iya, tapi di Korea hanya 6 certified. 6. Cuma 6. 6 certified. Kimchinya Korea itu, kan saya pernah jadi duta pariwisata Korea yang sudah pernah diajak keliling ke 6 provinsi hanya untuk makan dan tahu budaya lokal. Tiap daerah punya kimchi versinya sendiri-sendiri. Kayak kita kalau rendang ya? Ya, sama dengan rendang. Bahannya beda, apa itu semua. Lah kok semua orang bisa bikin kimchi, kok masih dipilih Master of Kimchi? Ini kriterianya apa? Mereka bilang mereka harus kenal sekian puluh jenis kimchi. Dan kimchi itu dibikin festival secara rutin. Sampai kimchi itu mendapat julukan among 5 most healthiest food in the world. Pak William Wongso pernah bercerita bahwa mengenali dan memahami proses sebuah masakan atau kuliner itu mirip seperti saat kita mengapresiasi karya seni. Jadi kita tidak hanya menikmati hasil masakannya, namun juga mengapresiasi prosesnya. Mulai dari mengolah bahan, saat masak, hingga teknik penyajiannya. Makanya, tak heran jika hampir banyak dari chef, pakar atau ahli, bahkan maestro kuliner seperti Pak William Wongso, biasanya punya cita rasa dan apresiasi atas seni yang tinggi. Itulah makanya Pak William Wongso gemar lukisan dan fotografi. Kuliner erat kaitannya dengan tradisi dan budaya. Mengenal berbagai kuliner adalah cara untuk memahami dan menghargai kebudayaan, sekaligus memperkaya sudut pandang kita. Budaya kuliner mengenalkan kita tentang makanan yang tidak untuk hanya dimakan, tetapi juga makanan sebagai sesembahan, upacara, ritual, bahkan untuk para leluhur. Luar biasa bukan? Budaya kita itu fokusnya udah makan. Yang kita selamatan aja ada tuh. Tumpengnya orang mati beda dengan kawin, beda dengan tumpeng orang ulang tahun. Itu ada saking kayaknya Indonesia tuh dari sampai nggak makan ini sama kamu. Tempat makan ya ini juga penting. Pengalaman makan yang imersif, menggabungkan rasa, aroma, dan suasana, memicu emosi dan ingatan, yang mana merupakan kunci dalam memacu kreativitas. Ini mirip seperti kita berkunjung ke sanggar, galeri seni, atau saat menonton pertunjukan teater. Kuliner pun juga terhubung dengan emosi dan kenangan kita, memicu daya kreatif dalam merekonstruksi atau menciptakan resep baru. Kuliner bisa menjadi media ekspresi yang kuat. Itulah mengapa kebanyakan dari chef, pengrajin makanan, barista, bahkan bartender
dapat lepas mengekspresikan cerita atau perasaan mereka melalui hidangan atau sajiannya. Nah, jadi teman-teman, mengapresiasi dunia kuliner tidak hanya memanjakan lidah kita, tapi juga melatih otak untuk berpikir lebih kreatif dan meningkatkan kreativitas. Selamat menjelajah rasa dan memperkaya imajinasi. Jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang kreativitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.